Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Sebelum kita belajar, tentunya kita harus mengetahui apa sih present perfect tense itu. Jadi, present perfect tense itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum waktu sekarang ini dan untuk menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi beberapa kali. Nah, di present perfect tense ini punya rumus, yaitu yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Untuk yang positif, rumusnya adalah yang pertama subject, setelah itu have or has, plus verb 3, setelah itu objek, dan juga keterangan. Untuk yang negatif ada subject plus have or has, setelah itu untuk yang negatif ditambah not, setelah not ditambah verb 3, objek, dan juga keterangan. Dan untuk yang interrogatif, have or has-nya itu ditaruh di depan, setelah itu subjek, setelah subjek verb 3, setelah verb 3 ada objek dan juga keterangan. Oke. Untuk penggunaan have or has-nya sendiri, ini dibagi ya. Untuk have-nya itu digunakan untuk I, you, we, dan they. Dan untuk yang penggunaan has itu digunakan untuk subject he, she, dan juga it. Nah, untuk contoh dari present perfect tense ini bisa dilihat yang positif. Subjeknya di sini berupa I, yang artinya saya. Setelah subjek ditambah dengan have or has. Karena di sini subjeknya I, bisa dilihat I berarti kembalinya ke have. Berarti setelah I di sini have. Setelah itu verb 3. Verb 3 dari it adalah eaten. Jadi ini eaten. Setelah itu objek dan juga keterangan. Ini di sini chicken, artinya ayam. Saya sudah makan ayam. I have eaten chicken. Nah, untuk yang negatif itu sama seperti positif, hanya saja setelah have itu ditambah not, yang artinya saya belum makan ayam. Setelah itu, untuk yang interrogatif, have or has-nya itu ditaruh di depan. Karena ini subjeknya I, jadi ini pakainya have. Setelah itu baru subjek, yaitu I, verb 3, eaten, objek dan juga keterangan, chicken. Apakah saya sudah makan ayam? Ini artinya I have eaten chicken. Saya sudah makan ayam. Yang negatif, I have not eaten chicken. Saya belum makan ayam. Dan juga yang interrogatif, have I eaten chicken? Apakah saya sudah makan ayam? Nah, itu tadi contohnya. Sekarang kita lanjut ke soalnya ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama harus dicari itu adalah subjeknya. Subjeknya di sini adalah kami. Kami, bahasa Inggrisnya adalah we. Kami atau kita ya. Berarti we. Subjeknya we. Setelah itu sudah, karena subjeknya we berarti
seperti di sini kita pakainya have. Berarti we have bermain. Bahasa Inggris dari bermain adalah play. Berarti verb 3-nya itu adalah played. Ditambah ed. Verb dari play. Basket, bahasa Inggrisnya basketball. Nah, we have played basketball. Kami sudah bermain basket. Nah, untuk yang negatif, yang pertama subjek dulu, we. Setelah itu have or has, we. Karena di sini we berarti pakainya have. Setelah itu untuk yang negatif sama seperti contoh tadi, yaitu ditambah not. We have not bermain played basketball. We have not played basketball, yang artinya kami belum bermain basket. Nah, untuk yang interrogatif, di sini have-nya didahulukan, yaitu have. Setelah have ditambah dengan subjek, yaitu we. Setelah itu verb 3-nya dan diikuti dengan objek dan juga keterangan, yaitu played basketball. Have we played basketball? Artinya, apakah kami sudah bermain basket? Untuk yang nomor 2, mereka sudah membersihkan lantai. Nah, subjeknya mereka, yang artinya bahasa Inggris dari mereka itu they. Nah, they seperti di sini, karena dia pakainya they, berarti dia menggunakan have. They have membersihkan. Membersihkan bahasa Inggrisnya clean, berarti clean it. Ditambah ed, properti dari clean. Terus lantai. Lantai bahasa Inggrisnya the floor. They have cleaned the floor, yang artinya mereka sudah membersihkan lantai. Untuk yang negatif, sama, subjeknya dulu, they have. Untuk yang negatif, jangan lupa setelah have ditambah dengan not. They have not. Setelah itu verb-nya yaitu clean dan objek the floor. They have not cleaned the floor, artinya mereka belum membersihkan lantai. Nah, untuk yang interrogatif, pertama have atau has-nya dulu, subjeknya they, berarti di sini have. Setelah itu, setelah have diikuti dengan subjek, yaitu they. Have they. Setelah subjek diikuti dengan verb-nya dan juga objek, yaitu clean the floor.
Have they cleaned the floor? Artinya, apakah mereka sudah membersihkan lantai? Nah, untuk yang contoh soal ketiga, yaitu kita lihat subjeknya, Richard, yang berarti Richard itu dia, berarti kalau bahasa Inggrisnya dia berarti he, berarti kata gantinya Richard he. Kalau di sini he berarti penggunaannya bukan have tapi has. He berarti Richard has pergi. Pergi itu bahasa Inggrisnya go. Untuk verb T dari pergi atau go itu adalah gone. Ke toko buku. Ke toko buku bahasa Inggrisnya adalah to the bookstore. Richard has gone to the bookstore. Richard sudah pergi ke toko buku. Nah, untuk yang negatif sama, Richard has, setelah has untuk yang negatif jangan lupa ditambah not. Has not. Setelah itu ditambah verb T, gone to the bookstore. Richard has not gone to the bookstore, yang artinya Richard belum pergi ke toko buku. Nah, untuk yang interrogatif, yaitu pertama, have atau has-nya itu didahulukan, karena di sini has berarti has-nya didahulukan. Has. Setelah has, subjeknya ditulis, yaitu Richard. Has Richard. Setelah itu verb T-nya dan diikuti dengan objeknya, to the bookstore. Has Richard gone to the bookstore? Artinya, apakah Richard sudah pergi ke toko buku? Nah, kita ulas kembali ya. Mulai dari nomor 1. Kami sudah bermain basket. We have played basketball. Di sini pakainya have karena dia subjeknya we. We penggunaannya pakainya have bukan has. We have. Setelah itu diikuti dengan verb 3, yaitu verb 3 dari play, yaitu played, dan diikuti dengan objeknya basketball. We have played basketball. Dan yang negatif sama seperti positif, tapi setelah have jangan lupa ditambah not. We have not played basketball, yang artinya kami belum bermain basket. Kami belum bermain basket. Nah, untuk yang interrogatif, have-nya ini didahulukan, setelah itu diikuti subjek dan diikuti verb 3, played basketball. Have we played basketball? Apakah kami sudah bermain basket? Nah, dari nomor 1 clear ya. Setelah itu nomor 2, mereka sudah membersihkan lantai. Subjeknya mereka, berarti they, karena subjeknya they berarti ini penggunaannya have. Setelah itu diikuti dengan verb 3, clean it, lantai, the floor. They have cleaned the floor, yang artinya mereka sudah membersihkan lantai.
Untuk yang negatif juga sama. They have, tapi setelah have jangan lupa ya, ditambah dengan not, yang artinya mereka belum membersihkan lantai. They have not cleaned the floor. Setelah itu yang interrogatif, have-nya didahulukan, setelah itu diikuti oleh subjek, verb 3, dan juga objek. Have they cleared the floor? Apakah mereka sudah membersihkan lantai? Nah, clear. Setelah itu nomor 3, yang terakhir, Richard sudah pergi ke toko buku. Karena ini subjeknya Richard, yang berarti dia, bahasa Inggrisnya dia laki-laki, berarti he. Jadi he penggunaannya bukan have tapi has. Jadi setelah subjek Richard, subjeknya Richard, setelah itu ditambah dengan has. Lalu verb 3, verb 3 dari pergi atau go, yaitu gone ke toko buku, to the bookstore. Richard has gone to the bookstore. Richard sudah pergi ke toko buku. Untuk yang negatif, setelah has ditambah dengan not, Richard has not gone to the bookstore, yang artinya Richard belum pergi ke toko buku. Untuk yang interrogatif, has-nya didahulukan, has, setelah itu ditambah dengan subjek Richard, ditambah dengan verb dan objek, yaitu has Richard gone to the bookstore? Apakah Richard sudah pergi ke toko buku? Nah, oke. Itu tadi sedikit pembahasan tentang present perfect tense. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.